Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di PowerPoint kali ini saya akan mencoba membahas terkait metode penulisan penelitian kualitatif. Apa saja yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini? Yang pertama adalah sekilas terkait penelitian kualitatif, beberapa macam penelitian kualitatif, serta bagaimana langkah-langkah dalam menyusun suatu proposal atau skripsi untuk penelitian kualitatif. Kita mulai presentasi kali ini dengan sekilas terkait penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan suatu asumsi dasar, kemudian perspektif yang sudah ada saat ini, penggunaan teori, dan juga studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengungkapkan atau mendalami suatu gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Bagaimana melakukannya? Pendekatan dari penelitian kualitatif dilakukan dengan pengaturan yang bersifat alami. Artinya, tidak ada campur tangan peneliti dalam memberikan treatment atau tindakan terkait fokus yang sedang diteliti atau gejala yang akan diungkap. Kemudian, analisis data bersifat induktif. Artinya, analisis data dilakukan sejak pengambilan data dan akan ditarik kesimpulan secara induktif. Analisis data dilakukan secara terus-menerus. Kemudian metode penelitian juga bersifat induktif dan terbentuk. Apa yang dimaksud dengan bersifat induktif dan terbentuk? Artinya desain atau metode dari penelitian kualitatif ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu selama proses penelitian berlangsung. Kemudian khas dari penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu proses dan juga makna dari interpretasi subjek lebih ditonjolkan, bukan bagaimana peneliti melihat, tapi lebih ke bagaimana subjek itu menginterpretasi terkait proses dan juga maknanya. Kemudian karakteristik yang kedua, penelitian bersifat interpretif, artinya segala sesuatu yang diungkapkan oleh subjek itu diinterpretasikan oleh peneliti, tetapi tetap dalam perspektif dari subjek. Kemudian, penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas. Desain dapat muncul dan berubah selama proses penelitian. Bermacam-macam sumber data yang digunakan. Kemudian bahasa penelitian bersifat naratif. Secara umum, pendekatan dalam penelitian kualitatif ada 5 macam. Ada yang berjenis naratif, ada yang berjenis fenomenologi,
Ada yang berjenis etnografi, grounded theory, dan studi kasus. Pada penelitian naratif, pendekatan yang digunakan lebih pada fokus yang spesifik, kemudian cerita yang diungkapkan oleh seseorang, serta terkait secara kronologis. Ada beberapa tipe pendekatan naratif ini, ada beberapa tipe. Yang tipe pertama disebut analisis naratif. Artinya, peneliti menciptakan deskripsi dan tema yang terjadi melalui cerita. Contoh misalkan interaksi siswa dan guru. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu naratif analisis. Artinya, peneliti mengumpulkan berbagai deskripsi, kemudian mengatur menjadi suatu cerita. Contohnya misalkan ada suatu studi biografi. Studi biografi dilakukan biasanya melalui wawancara kepada narasumber. Kemudian, dari hasil wawancara disusun menjadi suatu cerita yang kadang proses wawancara tidak dilakukan secara urut. Di sini peran peneliti adalah mengurutkan sehingga menjadi suatu cerita yang urut berdasarkan waktu terjadinya runtut sesuai cerita yang diungkapkan oleh narasumber. Analisis data untuk penelitian naratif ada 3 jenis, yaitu model 3D, struktur plot, kronologi, atau tema. Lebih lanjut bisa dipelajari pada buku-buku metodologi penelitian kualitatif. Jenis yang kedua yaitu fenomenologi. Fenomenologi biasanya bertujuan untuk mengungkap, mempelajari, atau memahami suatu fenomena atau konsep. Kemudian, ada konteks yang khas dan unik dari fenomena. Contohnya, ada fenomena insomnia. Kemudian ada fenomena siswa tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan suatu fenomena. Dan menggunakan konsep epoch. Konsep epoch merupakan inti dari penelitian fenomenologi. Artinya, ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide individu mengenai fenomena dan mencoba memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan. Peneliti mengesampingkan atau menghilangkan semua perspektif baik judgement terhadap suatu fenomena. Sudut pandang yang digunakan bukan merupakan sudut pandang peneliti, melainkan benar-benar sudut pandang subjek penelitian. Analisis data yang biasanya digunakan dalam penelitian fenomenologi menggunakan langkah-langkah. Yang pertama adalah mereduksi segala informasi yang menjadi pernyataan-pernyataan penting yang diungkapkan oleh subjek. Kemudian merangkai ke dalam suatu tema, kemudian memperoleh struktur yang unik dan invarian. Apa makna dari struktur yang invarian? Artinya, suatu pengalaman individu itu dilihat sebagai sesuatu yang berbeda, serta mengenali setiap unit terkecil dari makna yang dialami oleh individu tersebut. Tipe berikutnya adalah penelitian etnografi. Pendekatan ini dilakukan untuk menggambarkan, menganalisa, serta menafsirkan berbagai unsur dari suatu kelompok budaya.
Misalkan sering kita temui penelitian-penelitian etnografi di bidang matematika yang sering disebut ethnomathematics. Contohnya, misalkan kita ingin meneliti pemikiran dan aktivitas matematis dalam perhitungan neptu pernikahan masyarakat Jawa, itu bisa menjadi satu penelitian etnografi. Bagaimana pengambilan datanya? Pengambilan data dilakukan dengan mencatat dari waktu ke waktu, mencari informasi dari berbagai sumber tentang perilaku dan keyakinan yang dilakukan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jenis yang lain yang tak kalah menarik itu adalah studi kasus atau case study. Pendekatan ini dilakukan untuk mendalami satu atau lebih kasus dalam sistem yang terbatas. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi kasus sepanjang waktu, detail dan juga diperoleh dari berbagai sumber. Ada 3 tipe dari studi kasus. Tipe yang pertama adalah instrumental tunggal, yaitu lebih menunjukkan kekhasan daripada suatu kasus. Fokusnya ada pada satu isu, kemudian memilih satu kasus. Contohnya adalah misalkan ada masalah, yaitu kita fokus ke miskonsepsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Kediri. Itu bisa menjadi satu kasus berjenis instrumental tunggal. Kemudian jenis yang kedua itu adalah multi-instrumental. Nah, multi-instrumental ini mirip seperti instrumental tunggal, hanya saja dia mengambil beberapa studi kasus. Kemudian melihat benang merah antar kasus yang terjadi. Nah, contohnya misalkan analisis miskonsepsi siswa kelas 8 SMP di Kota Kediri. Nah, artinya nanti akan diambil beberapa kasus dari sekolah-sekolah SMP di Kota Kediri, kemudian dicari benang merahnya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu studi kasus intrinsik, yaitu studi kasus yang mendasar, yang mendalam untuk melihat penyebab-penyebab kasus. Dan sifatnya itu adalah fokus pada kasus itu sendiri. Contoh, misalkan kita ingin meneliti analisis miskonsepsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Kediri yang bergaya kognitif field dependent. Nah, lebih fokus dan lebih mendalam, kemudian juga ingin melihat apa yang menyebabkan miskonsepsi siswa kelas 8 itu bisa terjadi di siswa yang bergaya kognitif field independent. Kemudian jenis yang terakhir adalah grounded theory. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun dan menemukan suatu teori secara induktif. Artinya teori itu hanya benar di setting penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian untuk apa grounded theory? Biasanya dilakukan untuk memperluas teori yang sudah ada. Artinya ada suatu teori, kemudian diterapkan di lokasi yang lain dan ditemukan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga, grounded theory ini merupakan desain yang baik ketika belum ada teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu proses yang terjadi di konteks penelitian. Ada satu pendekatan prosedural yang dilakukan di penelitian grounded theory. Menurut Strauss and Corbin,
Pertama dilakukan dengan melakukan kecocokan pendekatan. Apakah pendekatan yang akan dilakukan dengan grounded theory ini memang sesuai untuk fokus penelitian? Kemudian, fokus penelitian itu dapat berupa proses, aksi, atau interaksi. Misal, dulu sebelum proses metakognitif itu ada, maka metakognitif itu bisa menjadi suatu teori yang dibangun melalui grounded theory berupa proses metakognitif. Kemudian setelah memperoleh fokus penelitian, ada pertanyaan yang digunakan untuk melakukan fase coding. Fase coding dilakukan ada beberapa cara, ada open, ada aksial, dan juga selective coding. Open coding dilakukan dengan membentuk kategori dan informasi tentang fenomena dengan segmentasi informasi. Dalam setiap kategori, peneliti menemukan beberapa sifat atau subkategori, dan kemudian mencari data untuk memenuhi dimensi sifat yang menunjukkan kemungkinan yang ekstrim pada kesatuan sifatnya. Kemudian axial coding, yaitu peneliti menyusun data dengan cara baru. Kemudian selective coding, yaitu peneliti menuliskan suatu jalan cerita yang menghubungkan kategori-kategori yang ada. Peneliti mengembangkan secara visual untuk menggambarkan suatu matriks kondisional yang menguraikan kondisi sosial, histori, dan ekonomi yang mempengaruhi fenomena pokok. Hasil dari proses pengumpulan data dan analisis adalah suatu teori pada level substantif. Artinya, ditulis oleh peneliti untuk mendekati suatu masalah spesifik atau suatu populasi. Teori muncul karena adanya proses memoing, yaitu suatu proses di mana peneliti menuliskan ide-ide terkait penyusunan teori melalui proses open, aksial, dan selective coding. Level substantif dapat diuji lebih lanjut untuk memverifikasi secara empiris agar dapat digeneralisasi pada suatu sampel atau populasi. Pada bagian akhir studi yang semacam ini ditunjukkan pada generasi suatu teori sebagai tujuan penelitian. Pada dasarnya, sistematika penulisan penelitian kualitatif itu di bagian awal dan akhir sama seperti penelitian-penelitian yang lain. Hanya saja perbedaannya ada di bagian inti. Bagian inti berisi bab 1 pendahuluan, berisi konteks penelitian atau latar belakang masalah, kita bisa pilih salah satu. Kemudian fokus penelitian atau rumusan masalah juga bisa pilih salah satu. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah atau operasional. Kemudian bab 2 diisi dengan landasan teori, bab 3 berisi metode penelitian. Apa saja isinya? Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua kehadiran peneliti, yang ketiga lokasi penelitian, yang keempat sumber data, yang kelima prosedur pengumpulan data, yang keenam analisis data, yang ketujuh pengecekan keabsahan temuan, dan yang terakhir yang kedelapan adalah tahap-tahap penelitian. Pada bab 3 diisi dengan paparan data dan temuan penelitian. Pada bab 4 diisi dengan pembahasan dan bab 5 diisi dengan penutup.
kita akan membahas satu persatu apa konten dari masing-masing poin yang ada di bagian inti setelah kita bahas bagian akhir. Baik, kita akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Jika biasanya itu ditulis sebagai latar belakang, tapi kalau di penelitian kualitatif memang lebih sesuai jika dituliskan sebagai konteks penelitian. Mengapa? Karena pada konteks penelitian itu artinya apapun hasilnya nanti hanya berlaku pada konteks penelitian, pada lingkungan di mana penelitian itu dilakukan, seperti itu. Oke, apa sebenarnya isi dari konteks penelitian? Isi dari konteks penelitian adalah bagaimana awalnya munculnya fokus atau permasalahan. Kemudian, setelah dikemukakan munculnya fokus atau permasalahan, perlu dikemukakan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus. Kemudian, dari hasil penelitian sebelumnya perlu dikemukakan kekurangannya, dan juga kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan. Dan pada bagian akhir akan dituliskan maksud atau tujuan dari dilakukannya penelitian. Hampir sama seperti apa yang sudah kita bahas di mata kuliah kajian permasalahan pendidikan matematika. Kemudian muncul bagian yang kedua, itu adalah fokus penelitian. Apa isinya? Isinya adalah pernyataan tentang topik-topik pokok yang akan digali atau diungkap. Fokus pun ini dapat berubah dan dapat disempurnakan sepanjang penelitian berjalan, atau bahkan saat penulisan proposal itu dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian tujuan penelitian, yaitu pernyataan tentang hasil yang akan dicapai melalui penelitian. Tentunya tujuan penelitian harus terkait dengan fokus penelitian. Kemudian setelah tujuan penelitian, perlu dikemukakan kegunaan penelitian. Apa isi kegunaan penelitian? Kegunaan penelitian harus berisi alasan kelayakan penelitian. Bisa bagi profesi peneliti, bisa bagi iptek, bisa bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, atau konteks yang lebih luas. Kemudian, setelah kegunaan penelitian, kita akan mencoba menuliskan penelitian terdahulu. Apa isinya? Kita perlu mengkaji penelitian dengan objek yang sama. Penelitian terdahulu dibatasi 3-5 penelitian. Perlu dipaparkan, kemudian dijelaskan metode atau pendekatan yang digunakan, kemudian hasil dari penelitian itu, kemudian disimpulkan kira-kira apa yang membedakan penelitian yang sudah ada itu dengan penelitian yang akan diteliti. Dan pada bagian akhir dari pendahuluan itu adalah munculnya definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Definisi operasional merupakan penegasan istilah berupa anggapan dasar dari peneliti akan konsep yang ada di dalam skripsi. Definisi itu bisa didasarkan pada sifat-sifat atau indikator yang didefinisikan, kemudian juga dapat diukur. Kita lanjutkan ke bab 2, yaitu landasan teori. Sebenarnya apa sih isi landasan teori di penelitian kualitatif? Landasan teori di dalam penelitian kualitatif harus mendukung fokus penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian, ada gambaran umum tentang latar penelitian dan bahan pembahasan dari penelitian.
Apa yang dimaksud dengan latar penelitian? Latar penelitian itu adalah setting dari penelitian, di mana lokasinya, bagaimana penelitian dilakukan, instrumennya seperti apa, yang dibahas secara teoritis di landasan teori. Kemudian, landasan teori juga berisi bahan penjelas data. Artinya nanti, ketika data diperoleh, maka bisa dikaitkan dengan apa yang ada di landasan teori. Bahan penjelas data ini bisa diperoleh dari buku, dari tesis, dari disertasi, artikel ilmiah, atau berbagai jurnal penelitian. Kita lanjutkan pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Sama seperti penelitian pada umumnya, penelitian kualitatif juga diawali dengan pendekatan dan jenis penelitian. Di dalamnya harus diungkapkan bahwa pendekatan dari penelitian itu memang penelitian kualitatif dan diungkapkan alasannya secara ilmiah dan didukung oleh pendapat ahli. Kemudian untuk jenis penelitian bisa dituliskan apakah jenisnya itu naratif, apakah fenomenologis, grounded theory, etnografi, atau studi kasus. Dan itu juga harus diungkapkan alasannya berdasarkan pendapat ahli yang mendukung, sehingga memang jenis penelitiannya adalah entah naratif, entah fenomenologi, atau grounded theory, atau etnografi, atau bahkan studi kasus. Kemudian, yang perlu dilihat di metodologi penelitian itu adalah kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti ini sangat penting di dalam penelitian kualitatif, sehingga dia menjadi satu bab tersendiri. Satu subbab maksud saya. Nah, peneliti bertindak sebagai instrumen itu harus tertulis di dalam proposal atau skripsi itu. Kemudian ada pengumpul data. Peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data. Nah, pengumpul data ini harus dijelaskan apakah dia sebagai partisipan penuh, atau dia sebagai pengamat partisipan, atau hanya pengamat penuh. Apa perbedaannya? Pengamat partisipan penuh itu artinya dia menjadi partisipan di dalam fokus penelitian itu. Misal, dia ingin mengkaji terkait bagaimana proses pemecahan masalah pada pemodelan matematika misalkan. Nah, dia harus mengalami itu. Atau lebih sederhana sih, contohnya seperti ini. Misalkan ingin melihat bagaimana proses menjadi seorang guru matematika pada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kalau dia ingin menjadi partisipan penuh, artinya dia yang berperan sebagai guru pada anak yang berkebutuhan khusus. Gambarannya seperti itu. Kemudian untuk pengamat partisipan, artinya dia pada saat proses itu terjadi, dia berlaku sebagai pengamat, tetapi juga melakukan interaksi dengan lingkungan atau situs di mana dia melakukan penelitian. Sedangkan pengamat penuh artinya dia benar-benar sebagai pengamat, tidak ada interaksi dengan subjek penelitian. Kemudian bagian yang ketiga pada bab metodologi penelitian itu adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian berisi lokasi dan juga waktu penelitian. Ungkapkan argumen dan alasan yang tepat secara ilmiah, bukan alasan-alasan pribadi seperti kedekatan peneliti dengan guru, dekatnya lokasi penelitian dengan rumah peneliti misalkan. Itu tidak boleh dijadikan alasan, tapi harus disesuaikan dengan topik yang dipilih. Kemudian bagian yang keempat itu adalah sumber data. Sumber data itu nanti berisi sumber data, jenis data, dan pengambilan sampel.
Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ini berisi metode pengumpulan data. Jadi bagaimana data-data itu dikumpulkan harus dikemukakan di bagian ini. Dan fidelitas serta struktur. Apa yang dimaksud dengan fidelitas atau struktur? Fidelitas itu terkait bagaimana kesesuaian antara metode yang dilakukan untuk mengambil data dengan fokus yang akan dilihat. Sedangkan struktur itu terkait seberapa sesuai fidelitas mengandung arti bahwa bukti nyata dari lapangan atau yang disajikan itu memiliki fidelitas yang tinggi jika diberi rekaman audio atau video, sedangkan catatan lapangan memiliki fidelitas yang kurang. Sementara dimensi struktur lebih menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi yang dilakukan itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur atau terstandar. Semua hal yang menyangkut jenis pengumpulan data, format ringkasan rekaman data, dan prosedur rekaman diuraikan pada bagian ini juga. Selain itu dikemukakan pula bagaimana cara-cara untuk memastikan keabsahan data dengan triangulasi dan waktu yang digunakan dalam pengumpulan data. Kemudian berikutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap hasil-hasil transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti itu dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, serta sintesis data, kemudian mencari pola, mengungkapkan hal-hal penting, kemudian menentukan apa yang akan dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data menggunakan teknik-teknik seperti analisis domain, analisis taksonomi, analisis Mills-Huberman, analisis komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan statistik non-parametrik, logika, etika, atau estetika. Dalam uraiannya tentang analisis data ini sebaiknya diberikan contoh yang operasional, misalkan menggunakan matriks atau logika. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Bagian ini memuat uraian tentang apapun usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Artinya, data yang dia peroleh itu memang sudah jenuh dan valid. Artinya valid dan jenuh di penelitian kualitatif itu tidak dilakukan secara kuantitatif. Tapi misalkan pada saat wawancara pertama yang diungkapkan subjek itu adalah A. Nah, ketika dilakukan wawancara berikutnya dia tetap menjawab dengan hal yang sama, yaitu A, seperti itu. Oke, peneliti dapat memeriksa kredibilitas dari temuannya itu menggunakan berbagai teknik. Misalkan perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, dilakukan observasi yang lebih mendalam, melakukan triangulasi. Triangulasi itu misalkan ada beberapa sumber. Beberapa sumber itu ya bisa diperoleh dari hasil wawancara dan diperoleh dari hasil pekerjaan siswa misalkan. Kemudian dilakukan berbagai metode, misalkan ada metode observasi, ada metode wawancara, ada metode think aloud, seperti itu. Dilakukan dalam waktu yang berbeda tetapi dengan metode yang berbeda, tapi nanti hasilnya diharapkan akan tetap jenuh. Kemudian ada triangulasi peneliti, yaitu ada peneliti 1, peneliti 2 yang melakukan interpretasi terhadap hasil. Sehingga bisa jadi harapannya sih interpretasi antara peneliti 1 dan peneliti 2 itu sama. Kemudian ada triangulasi teori. Kemudian ada dilakukan misalkan pembahasan sejawat. Nah, ini dilakukan untuk mengabsahkan temuan. Artinya dengan melakukan pembahasan teman sejawat yang pernah melakukan penelitian yang sama, yang serupa, itu nanti memberikan gambaran-gambaran bahwa memang temuannya itu sudah sah untuk diakui kevalidannya. Kemudian ada analisis kasus negatif, ada pelacakan kesesuaian hasil, dan ada pengecekan anggota. Selanjutnya peneliti juga dapat mengecek
bisa atau tidak nanti temuannya itu ditransfer ke latar belakang lain. Bisa nggak misalkan konteksnya itu nanti diubah, bisa nggak nanti dikonfirmasi kepada sumbernya dari sumber datanya itu, seperti itu. Sehingga itu memenuhi transferability, dependability, dan juga confirmability. Kemudian yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian. Nah, tahap-tahap penelitian ini memuat semua proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. Pada bab 4, yaitu paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 ini memuat berbagai uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode serta prosedur yang telah diuraikan pada bab 3. Uraian ini bisa saja terdiri atas paparan data yang disajikan bersama topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian serta hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, yaitu apa yang terjadi, dan jika berupa hasil wawancara, maka apa yang dikatakan oleh responden wawancara, serta deskripsi informasi lainnya, misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil-hasil pengukuran. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan atau motif data. Di samping itu, temuan juga dapat disajikan dalam berupa kategori-kategori, sistem klasifikasi, atau bahkan dalam bentuk tipologi. Selanjutnya, pada bab 5 yaitu pembahasan, bab 5 ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antar pola, kemudian kategori, dan juga dimensi-dimensi. Di dalam pembahasan juga berisi bagaimana posisi temuan atau teori yang diperoleh terhadap teori-teori dan temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan, jika berupa grounded teori. Dengan kata lain, sebenarnya pembahasan ini berupa hasil pemikiran abstraksi peneliti terkait paparan data dan temuan penelitian dengan teori-teori yang sudah ada. Pada bab 6 berisi penutup. Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, kemudian implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan oleh peneliti. Kesimpulan dapat diperoleh dari pembahasan, akan tetapi lebih relevan dan mendalam agar mampu memperkaya temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan pokok atau kesimpulan harus menunjukkan makna dari temuan-temuan tersebut. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran juga hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup serta implikasi penelitian. Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional. Artinya, jika orang lain hendak melaksanakan saran itu,
dia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Di samping itu, saran yang diajukan hendaknya telah spesifik. Saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah ataupun swasta, atau pihak-pihak lain yang memang layak dan terkait dengan hasil penelitian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau respon apapun, silahkan komen di akun YouTube saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau respon apapun, silahkan komen di akun YouTube saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.